Hai, kembali lagi dengan Ali di sini. Kali ini Ali akan membahas drama Under of the Gun yang berfokus pada kisah seorang anak SMA yang mempunyai keahlian dalam bermain poker. Diceritakan saat ini permainan poker sendiri telah berkembang pesat sebagai olahraga trendy di Korea Selatan dan mempengaruhi berbagai kompetisi baru. Cerita dimulai dari Kogun yang merupakan siswa SMA Sunha. Dia dikagumi oleh teman-temannya karena memiliki penampilan yang menawan dan tampil dengan permainan poker gaya Texas Hold'em. Suatu hari, adik perempuannya Junhee jatuh sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sejak saat itu, hidup Kogun berubah secara tak terduga. Belum lagi, ayah mereka kehilangan seluruh tabungan karena berjudi. Sebagai anak laki-laki, Kogun harus mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan saudara perempuannya dengan cara apapun. Saat perekonomian keluarganya dalam kondisi tidak stabil, Kogun dihadapkan pada putusan sulit menjadi putra seorang pemain poker profesional. Kogun tahu betapa buruknya profesi pemain poker, namun dia akhirnya bergabung dengan Liga Poker Korea karena itu mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Didukung oleh murid pindahan bernama Cha Seong, Kogun menemukan kekuatan untuk mengesampingkan ketakutannya dan mengatasi masalahnya secara langsung dengan Cha Seong di sisinya. Akankah keterampilan dan tekadnya pada akhirnya membawa kemenangan? Langsung saja menuju ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok bapak-bapak yang bermain poker di sebuah bar. Tidak lama, datanglah pemeran utama dari drama ini bernama Kogun. Kogun ini adalah anak dari pemain poker legendaris, jadi keahlian dari ayahnya tersebut secara tidak langsung turun ke anaknya, yaitu Kogun. Kogun bekerja di sana sebagai pegawai. Tidak lama, bosnya yaitu Jijul menghampirinya dan menyuruhnya untuk sedikit menunjukkan skillnya bermain Hold'em. Awalnya di situ Kogun menolaknya, tapi setelah diiming-imingi akan dikasih bonus, akhirnya Kogun menyetujuinya. 얼마나 잘하는지 볼까? Singkatnya, Kogun berhasil mengalahkan mereka dengan santainya. Cerita berpindah di bandara, diperlihatkan cewek cantik dan imut bernama Cha Seong. Seong ini sudah lama tinggal di Amerika sejak dia SMP, dan hari ini ia kembali ke Korea dan akan bersekolah di sana. Tidak lama, datanglah Taiha yang menjemputnya. Saat perjalanan ke rumah, Taiha berkali-kali menggoda Seong mengajaknya untuk menjadi pacarnya. Tapi ngenesnya, Seong juga berkali-kali menolaknya. Bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangan lah. 너 이런 차는 얼마나 해? 이 정도? 재수없어. 이참에 오빠한테 시집 올래. 아니더라. 미성년자한테 이런 거 신고해야 되는데. 야, 너나 계속. Mereka pun sampai di rumah Seong disambut oleh ibu dan ayah Seong. 너무너무 미스했잖아. 네? 우리 엄마 늙지를 않아. Di sisi lain, diperlihatkan Kogun yang lanjut bekerja di Toserba. Alasan Kogun bekerja sangat keras adalah ia harus membayar biaya pengobatan adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. 감사합니다. Sepulangnya Kogun di rumah, ia melihat rumahnya yang dalam keadaan berantakan dengan botol-botol alkohol bekas ayahnya. Di rumah Seong diperlihatkan ia yang tidak sabar memakai baju sekolah barunya. 교복 없어서 학교 다니는 것 같지가 않아. 한국어니까 Berlanjut paginya di sekolah, Seong mulai diperkenalkan di sekolah barunya dan di situ pertama kalinya ia melihat cowok yang membuatnya tertarik, yaitu Kogun. Pak guru langsung menyuruh Seong untuk duduk di samping Kogun. Di tempat duduknya, Seong memulai obrolan dengan Kogun, tapi di situ Kogun tidak meresponnya dan mengabaikannya. 야, 앞으로 잘 부탁해. Saat istirahat siang,
Seong dihampiri oleh dua siswi yang mengajaknya untuk menjadi teman agar mudahnya kita panggil saja dia Lastri dan Siti. Di situ Seong penasaran dengan Kogun akhirnya menanyakannya pada Lastri dan Siti. Di situ mereka menjawab bahwa Kogun dulunya sangat ramah, namun sikapnya itu berubah saat tahun kedua. Tiba-tiba cepat Kogun menjadi dingin. Mereka mengira keluarga Kogun bangkrut dan Kogun harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan saat istirahat siang di saat anak lain pada ke kantin, Kogun malah memilih untuk bekerja menjadi kuli bangunan. 이렇게 철벽을 친대. 때 잡히지 않는 뭐 그런 느낌이랄까? 얼굴 잘생긴 게 유세지 뭐. 감사합니다. Malamnya, saat Kogun bekerja di Toserba, ia melihat dua siswa yang bermain poker judi. Di situ Kogun menasihatinya untuk tidak main judi, tapi dua pemuda yang tidak terima itu langsung ingin mengejar Kogun. 엄마한테 뭐라 말하냐. 니 때문에 다 잃었잖아. 너 뭔데 훈수질이야? 뒤질래? 너의 깽값까지 나갈 테니. Tapi beruntungnya Kogun, secara tidak sengaja Seong berada di sana dan membantunya. Ternyata Seong ini adalah pemegang sabuk hitam taekwondo, jadi tidak diragukan lagi gaya bertarungnya. 태권도 4단이거든? Sepulangnya Kogun bekerja, Seong terus mengikutinya hingga membuat Kogun kebingungan. Di situ Seong beralasan bahwa jalan pulangnya searah dengan jalan Kogun. Di situ Seong terus mendekatinya, tapi Kogun masih bersikap dingin padanya. 따라와. 어, 너희 집이? Seong mulai meminta untuk diantarkan pulang, tapi Kogun menolaknya karena dengan keahlian Seong mungkin dia akan baik-baik saja dan tidak perlu diantarkan olehnya. 아니, 여자 혼자서. 근데 데려다 준다 말이라도 해야 되는 거 아니야? 태권도 4단. Dan di saat Seong akan tertabrak, tiba-tiba di situ Kogun dengan refleks langsung menariknya ke pelukannya dan menyelamatkannya. Kejadian itu membuat Seong menjadi salting bahagia nggak karuan. Besoknya di sekolah, Seong murung karena pangeran tercintanya yaitu Kogun tidak sekolah hari ini. 오늘까지 수업 하지 말고 Seong yang murung pun tidak sengaja melihat piano di kelas musik. Ia flashback di masa lalu. Saat masih kecil, ia sangat hobi bermain piano, sampai-sampai dia ikut berbagai kejuaraan. Namun sayangnya, semua kejuaraan yang Seong ikuti, ia tidak pernah menang juara satu. Dan hal itulah yang membuat Seong akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain piano. Seong pun mencoba memainkan piano di sana setelah sekian lama. Saat Seong fokus bermain, ternyata di ruangan itu ada Kogun yang tidur di sana. Mendengar suara piano, akhirnya membuat Kogun terbangun dan menghampiri Seong. Di situ Kogun memuji permainan piano Seong. Seong pun nampak terkejut saat melihat Kogun, tapi Kogun langsung pergi meninggalkannya. Seong pun langsung mengejarnya. Di sana, ia kembali untuk mendekati Kogun lagi dan memberikan sedikit perhatian kepadanya. Namun Kogun tetap bersikap dingin dan cuek seolah-olah tidak peduli. 넌 쫓아다니는 게 취미야? 내가 또 그렇게 막 아무나 쫓아다니진. Tidak lama, Kogun mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa adiknya, Ko Juhe, kondisinya sedang kritis dan membutuhkan banyak biaya untuk operasi lanjutan dari Juhe. Malamnya, karena sangat butuh uang untuk pengobatan adiknya, akhirnya membuat Kogun bekerja di tempat perjudian ilegal. Walaupun aslinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh Kogun, tapi dia tidak punya pilihan lain demi untuk adiknya bisa dioperasi. 마지막 양심이 끔. Sepulangnya di rumah, ia kembali melihat ayahnya yang terus mabuk-mabukan. Besoknya di sekolah, karena terlalu capek bekerja, Kogun tertidur di sekolah. Seong yang duduk di sampingnya pun mengenakan jaketnya kepada Kogun agar Kogun dapat nyenyak tertidur.
Sampai jam pelajaran selesai, akhirnya Kogun terbangun. Ia melihat bahwa ia mengenakan jaket Seong. 일어났어? 누가 덮어놨어? 추울까봐. Di situ Kogun mulai menanyakan alasan Seong sampai melakukan hal seperti itu. Di situ dengan gampangnya Seong menjawab mungkin ini adalah takdir, karena ia merasa bahwa ia selalu bertemu dengan Kogun dalam keadaan yang tidak sengaja. Mendengar itu, Kogun masih bersikap cuek dan tidak peduli, dan dia pun langsung bergegas meninggalkan Seong. 아니 그렇잖아. 편의점에서 마주친 거 신기하지 않아? 우연이라던데. Saat Kogun telah pergi, di situ Seong melihat HP Kogun yang tertinggal di meja. Seong pun langsung mengejar Kogun untuk mengembalikan HP-nya. Di luar, ternyata ada Taiha yang berada di sana untuk menjemput Seong. Tapi Seong tidak menyadarinya dan terus mengejar Kogun untuk mengembalikan HP-nya yang ketinggalan. Di situ dengan sikap cueknya, akhirnya Kogun mengucapkan terima kasih kepada Seong dengan memegang kepalanya. Dan hal kecil itu bisa membuat Seong bahagia. 괜찮아? 아, 괜찮아. 왜 따라가는 거야? Tidak lama, ia dipanggil oleh Taiha. Dan ternyata dulu Kogun dan Taiha saling mengenal. 주태하? 오랜만이네. 잘 지냈지? Kogun dan Taiha dulu adalah rival Hold'em, tapi kemampuan Kogun masih di atas Taiha, dan Taiha belum pernah sekalipun menang melawan Kogun. 우린 자... Seong langsung menanyakan apakah mereka saling mengenal. Di situ Taiha memancing Kogun dengan menanyakan keadaan ayahnya, dan hal itu membuat Kogun emosi. Meski ditenangkan oleh Seong, Kogun pun bergegas pergi dari sana meninggalkan Seong dan Taiha. 할 일이야? 묻는 건데 뭘 그렇게 예민해? 먼저 가. Sepulang mengantarkan pulang Seong, Taiha kembali menyatakan perasaannya kepada Seong dan mengajaknya pacaran. Tapi sayangnya, Seong menolaknya karena ia tidak mempunyai perasaan sedikit pun kepada Taiha. 나 너 좋아해. 진심이야. 내 대답은 예전이나 지금이나 같아. Malamnya saat Kogun bekerja, ia tidak sengaja melihat poster turnamen KPL yang akan diadakan dan hadiahnya adalah uang senilai 1 miliar. 토너? Di situ Jijul menyuruh Kogun mengikutinya agar hadiahnya bisa untuk biaya pengobatan adiknya. Tapi di situ Kogun menolaknya karena ia berpikir bahwa turnamen itu adalah turnamen judi dan dia sangat benci dengan judi karena ayahnya dulu kecanduan judi hingga membuat mereka sekarang menjadi bangkrut. Kogun pun bergegas pergi dari sana.